malam semua. Mohon kesabaran kita untuk mendengarkan. Sebenarnya sudah ada di tangan Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, tetapi saya berkewajiban juga untuk menyampaikan hal ini sesuai dengan tugas saya. Baik, yang dapat ini silakan lihat di dalam teksnya itu sudah dibagikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, para pengurus lingkungan dan juga pengurus KUB, akhir-akhir ini kita biasa mengeluh bilang umat ini tidak ada kesadaran, umat ini kumpul uangnya begini-begini, umat ini malas dan sebagainya. Nilai bahwa masih termasuk dalam urutan 1 dalam tertib keuangan, tertib administrasi. Jadi terima kasih banyak untuk itu. Artinya bahwa sebenarnya sudah banyak yang mengetahui tugas masing-masing. Tugas sebagai ketua, wakil, dan seterusnya. Tugas-tugas ini juga sama untuk para pengurus OMK. Jadi ada ketua, ada wakil, dan seterusnya. Tadi dalam kepengurusan dibaca itu ketua 1, ketua 2. Dalam struktur itu ketua dan wakil. Jadi yang pertama ketua. Jadi ketua itu tugas pokoknya membantu pastor paroki dalam pengembangan reksa pastoral di lingkungan. Ini jadi kalau tangan kanannya pastor paroki di lingkungan adalah ketua. Kemudian kalau dijabarkan secara terperinci, yang pertama mempersatukan umat dalam lingkungan. Saya tidak tahu penyusun buku ini, mungkin Bapak Ose yang tahu. Mengapa ini menjadi nomor urut yang pertama, mempersatukan umat dalam lingkungan. Itu berarti bahwa persatuan umat di dalam lingkungan itu sangat-sangat penting. Yang lain-lain tidak bisa berjalan dengan baik kalau tidak ada persatuan dan kesatuan. Kalau KUB ini dengan KUB 1 dan 2 tidak baku cocok, KUB 2 dengan 3 tidak baku cocok, atau keluarga dengan keluarga tidak akur, maka apa yang direncanakan dalam lingkungan tentu tidak bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, maka ini menjadi tugas dan tanggung jawab pertama dan utama dari ketua lingkungan, mempersatukan umat dalam lingkungan. Jadi ini menjadi tugas dan tanggung jawab dari lingkungan, ketua lingkungan. Kalau ketua tidak bisa mengurus dengan baik, lingkungan tentu tidak bisa berjalan dengan baik. Saya kira apa yang sudah ditanamkan oleh ketua lingkungan lama mungkin perlu diteruskan. Kemudian yang ketiga, mengundang dan memimpin rapat-rapat di lingkungan. Bila perlu ada rapat, ya dibuatkan rapat. Dan ini adalah inisiatif dari ketua lingkungan. Yang keempat, merancang, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan pastoral di lingkungan. Jadi yang merencanakan itu adalah ketua. Mau buat apa lingkungan ini dalam tahun ini? Kemudian melaksanakan juga, ikut melaksanakan. Jadi tidak saja buat rencana habis itu ketuanya duduk pangku tangan, tidak, tetapi melaksanakannya sama-sama dengan umat. Kemudian memonitor dan mengevaluasi kegiatan pastoral. Jadi yang pertama ingat bahwa mempersatukan umat itu sangat penting. Yang kedua, tugas dari wakil. Mohon maaf, ini juga sekalian untuk OMK. Jadi fungsi tugasnya sama. Wakil ketua membantu ketua dalam mengembangkan reksa pastoral di lingkungan. Jadi membantu tidak berarti pembantu, tidak.
seperti membantu. Ingat, ini kegiatan-kegiatan gereja itu adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial. Kita tidak dapat gaji apa-apa. Kekompakan itu perlu dijaga, dan bukan hanya tugas ketua tapi juga wakil. Jangan nanti misalnya terjadi percecokan antara dua KUB, kemudian wakil atau ketua dua bilang itu urusan ketua. Tidak, tapi harus sama-sama untuk memikirkan, mencari jalan keluar, bagaimana memecahkan sehingga KUB atau keluarga-keluarga yang berselisih itu dapat dipersatukan kembali. Yang kedua, membantu ketua dalam mengkoordinasi segala kegiatan di lingkungan. Jadi sama-sama, artinya sama-sama bekerja. Yang ketiga, sekretaris. Tugas pokoknya adalah membantu ketua dalam urusan administrasi dalam lingkungan. Jadi orang bilang dapur dari suatu organisasi adalah sekretaris. Maju mundurnya suatu organisasi, jadi ini termasuk organisasi kecil, itu tergantung sekretaris. Oleh karena itu, sekretaris yang dipilih itu harus benar-benar dirasa bahwa yang pertama dia bisa menulis dan dia bisa punya waktu banyak untuk itu. Jadi saudari sekretaris siap-siap untuk tugas itu. Nah, kalau kita jabarkan lebih lanjut, yang pertama membuat konsep surat dari lingkungan. Jadi ketua tentunya punya rencana. Ini mau rapat, sekretaris tolong dibuatkan konsep. Nah, konsep itu jangan langsung habis buat, langsung dibagikan, tapi harus diketahui atau dibaca lagi oleh ketua merasa sudah cocok, sudah pas, itu baru diteruskan kepada yang tertuju atau yang dituju. Bersama ketua menandatangani surat dari lingkungan, saya kira ini sudah biasa. Membuat notulen rapat di lingkungan. Ingat, notulen ini penting. Keputusan rapat itu harus ditulis dalam notulen. Sehingga misalnya kalau terjadi sesuatu, mungkin ada umat yang merasa tidak puas dengan keputusan, maka kita bisa buktikan dengan ini. Notulennya ini hasil rapatnya. Jadi ini bukan atas dasar pemikiran ketua, tetapi hasil rapat yang diputuskan oleh semua yang hadir. Membuat laporan kegiatan pastoral lingkungan. Jadi mungkin kalau ada program dalam 1 tahun, setelah akhir tahun dibuatkan laporan, dibuatkan pertemuan seperti ini, lingkungan ini punya balai yang bisa dimanfaatkan, multi manfaat bisa dimanfaatkan dalam setiap situasi, apakah itu kegiatan-kegiatan gereja maupun kegiatan-kegiatan pemerintahan. Jadi ini tugas dari sekretaris. Jadi jangan lupa. Yang keempat, bendahara. Membantu ketua dalam urusan keuangan dalam lingkungan. Nah, ini bendahara ini adalah tugas yang berat. Meskipun uangnya tidak banyak, tetapi tugasnya berat karena menyangkut uang. Menyangkut uang itu menyangkut kepercayaan. Pengalaman membuktikan bahwa banyak umat yang tidak mau mengumpulkan kewajibannya karena dia curiga bendahara makan uang. Padahal sesungguhnya mungkin bukan tidak makan uang, tapi karena lalai, mungkin kelalaian. Dan untuk bendahara, kalau bendaharanya mama-mama, ibu-ibu, ingat, dompet uang lingkungan jangan satu dompet dengan uang keluarga. Karena kami mama-mama kalau minyak goreng tidak ada, oh pakai tahan. Nanti berikut garam tidak, oh pakai tahan, akhirnya habis uang KUB atau habis uang lingkungan. Jadi ini menyangkut kepercayaan banyak orang yang harus dijaga
supaya tidak terjadi kesalahpahaman atau jangan dinilai bendahara tidak dinilai makan uang. Baik, tugasnya adalah mengusahakan dana untuk menunjang kegiatan pastoral lingkungan. Jadi tugas bendahara, tadi saya sudah bilang, pisahkan dompet keluarga dengan dompet lingkungan atau dompet KUB. Jangan itu dijadikan satu, supaya kita tidak tergoda untuk salah memanfaatkan uangnya. Yang ketiga, mengeluarkan keuangan lingkungan atas persetujuan ketua. Jadi bendahara jangan karena pikir engkau pegang uang, maka engkau tidak perlu lagi ketua ketika engkau mengeluarkan uang. Harus selalu sepengetahuan ketua. Ketua lingkungan, ketua KUB, atau ketua OMK. Jadi jangan serta-merta. Jadi uang itu dipegang oleh bendahara, tetapi pengeluaran itu harus melalui ketua lingkungan atas perintah ketua lingkungan. Yang kedua, melaksanakan setiap program kerja paroki di lingkungan yang berkaitan dengan urusan pembinaan lingkungan. Jadi kalau ada program dari paroki, maka biasanya harus diteruskan kepada ketua. Kemudian ketua diteruskan kepada BPI, bidang pembinaan iman. Jadi ada informasi-informasi tentunya yang berkaitan dengan BPI tadi, seperti kitab suci, katekese, KKI, karya misioner, dan panggilan seminar. Yang ketiga, membentuk tim pendamping dalam tugas pembinaan iman di lingkungan sesuai dengan kebutuhan. Jadi tim pendamping. Kita ambil contoh di Batu Merah B ini, katekesenya berjalan baik pada bulan kitab suci, kemudian pada masa Advent, kemudian sekarang ini masa APP itu setahu saya bahwa berjalan dengan baik. Nah, pendidikan umat, membantu ketua dalam urusan pendidikan umat di lingkungan. Ini meliputi seksi pendidikan kerawan kepemudaan Komsos. Dijabarkan lebih lanjut. Yang pertama, mengatur, merencanakan, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi kegiatan pendidikan umat di lingkungan. Jadi yang berkaitan dengan pendidikan di sini bukan hampir tapi sudah lengkap dari bidang pendidikan. Ada PAUD, ada SD, ada SMP, ada SMA, bahkan ada SMK. Jadi sangat lengkap di lingkungan sini. Jadi ini menjadi tugas dari seksi pendidikan umat. Yang kedua, melaksanakan setiap program kerja paroki di lingkungan yang berkaitan dengan urusan pendidikan umat. Saya kira tadi sama. Sadarkan umat lingkungan untuk memberi derma, misa atau ibadat, aksi-aksi dan yuran gereja berdikari. Ini untuk, kalau anak itu jajan mungkin minimal 5.000, tapi kalau gereja kasih 1.000 rupiah. Ini berarti tidak adil. Jadi baiklah kita mengajarkan anak-anak kita untuk memberi secara seimbang kepada Tuhan. Pendidikan baik ini untuk lingkungan. Kita lanjut dengan tupoksi untuk KUB. Tidak terlalu beda. Yang pertama, ketua membantu ketua lingkungan dalam mengembangkan reksa pastoral di KUB. Kemudian dijabarkan menjadi mempersatukan umat dalam ini lagi. Mempersatukan itu selalu menjadi urutan satu. Kalau ketua KUB-nya tukang berkelahi, apa yang terjadi dengan anggota KUB itu? Kalau ketua KUB-nya lebih kami yang ibu-ibuan, yang tukang gosip-gosip orang, apa yang terjadi dengan dia punya umat di KUB itu? Jadi kalau sudah terpilih menjadi ketua, jangan lagi gosip-gosip, jangan lagi berkelahi. Jangan omong orang punya nama.
ini untuk ibu-ibu. Karena ibu-ibu itu biasa kalau sudah duduk cari kutu itu biasanya disertai dengan yang seperti itu. Seperti rapat-rapat itu bisa terjadi, pembicaraan itu bisa terjadi ketika kita ada kata kese atau ketika kita ada rosario. Ingat, jangan pilih ketua yang malas ikut doa, malas ke gereja. Jadi nanti tidak ada manfaat. Ada yang bilang gini, Bapak Ibu sekalian, oh kita pilih dia saja karena selama ini dia tidak pernah aktif. Siapa tahu dengan dia ikut itu dia aktif. 0,sekian persen keberhasilan. Itu dia bukan menjadi lebih baik. Jadi harap ini diperhatikan. Kalaupun sudah dipercayakan, maka baiklah pegang kepercayaan itu. Jadi kalau yang mulanya ketua, mulanya dia malas ke gereja, sudah pilih dia, ini pasti mereka pikir karena saya malas ke gereja, biar sudah saya ke gereja rajin. Nah ini baru yang positif. Tetapi kalau dia jalan di tempat, tidak ada perubahan, artinya misinya tidak berhasil. Yang berikut, menjalin kerjasama kemitraan dengan pihak-pihak terkait. Ya, siapa tahu di dalam lingkungan, di dalam KUB kita ada orang yang mampu, ada orang yang bijak, maka kita bisa menjalin kerjasama dengan pihak-pihak tersebut. Yang kedua, sekretaris, saya kira tidak berbeda jauh, membantu ketua dalam urusan administrasi di KUB, membuat konsep surat dari KUB, keuangan dalam KUB, mengusahakan dana untuk menunjang kegiatan pastoral, menerima, membukukan, dan menyimpan keuangan KUB. Sekali lagi saya tegaskan, pisahkan dompet keluarga dari dompet keuangan KUB. Mengeluarkan keuangan lingkungan mengeluarkan keuangan KUB atas persetujuan ketua, sama. Membuat laporan keuangan KUB, sama. Jadi untuk membuat laporan tentunya administrasinya harus dibuatkan secara baik, masuk keluar, dan keuangan itu bisa dilaporkan, tidak perlu dibuatkan rapat khusus, tapi dalam pertemuan doa rosario pada bulan Mei, bulan Oktober, atau pada kegiatan katekese itu bisa disampaikan. Baik Bapak Ibu, seperti ini hanya dapat terjadi kalau kita kerja dengan hati. Artinya apa? Artinya kita tidak memperhitungkan untung rugi. Kita tidak perlu membanding-bandingkan dengan orang lain. Oh dia kerja, dia tidak kerja, saya kerja, tidak perlu. Karena kegiatan rohani itu sifatnya rohani, jadi kita tidak perlu ribut-ribut. Kita berusaha untuk bekerja dengan hati, dan kita tentunya sudah diberi kepercayaan untuk ini. Oleh karena itu, baiklah kita menjaga kepercayaan itu sehingga apa yang menjadi tugas kita itu bermanfaat bagi banyak orang, bermanfaat bagi umat dalam lingkungan atau di dalam KUB. Bapak Ibu saudari-saudari sekalian, adik-adik OMK, saya kira demikian saja tugas-tugas kita. Saya mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan tidak berkenan atau ada kata-kata yang mungkin menyinggung perasaan kita. Mohon dimaafkan karena ini masa prapaskah. Apalagi yang tadi sudah mengaku itu jangan simpan kebencian, kejengkelan. Sekali lagi terima kasih banyak, selamat malam. Terima kasih untuk Ketua Satu DPP yang sudah menyampaikan tupoksi hari ini. Ya, ada bidang pembinaan iman, ada bidang pendidikan umat, dan juga ada bidang aksi kemasyarakatan. Dan juga di sana ada KUB. Karena itu saya menganjurkan, Ketua Satu mengkoordinir BPI dan BPU, Ketua Dua mengkoordinir bidang aksi kemasyarakatan dan KUB.
Ini supaya tugasnya jelas ya. Demikian juga OMK. Dari kanan ke sini buat ketua 1 dan ketua 2, bukan wakil ketua. Maka itu harus ada seperti itu organisasinya seperti itu. Sehingga mudah berjalan dengan baik. Soal tugas-tugas sudah disampaikan oleh Ibu. Jadi itu nanti kembali ke pengurus yang ada untuk mengatur seperti apa. Saya kira ini catatan dari saya ini menjadi perhatian dan ya untuk lingkungan Sabtu Stefanus Bakti BRP ini lingkungan yang paling tertib 3 tahun pergantian, 3 tahun pergantian. Hanya tahun ini katanya 4 tahun karena masih ada urusan menyangkut status ini tanah di sini. Tetapi ya untuk lingkungan ini sebenarnya menjadi contoh untuk lingkungan yang lain. Karena mereka tahu 3 tahun selesai harus diganti. Nah, itu baru namanya. Sehingga semangat baru itu terus ada. Saya kira demikian. Kita lanjutkan dengan Prime Minister.